Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Soni, STMN. Dengan nomor NIP 19910917 2018 03 1001. Dengan nomor NUPTK 024 976 967 013 0293. Dengan nomor NIDN 00 17 0991 05. Saya adalah dosen dari Departemen Teknik Elektro dan Elektronika, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Pendidikan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada unsur pengajaran. Capaian pembelajaran mata kuliah IoT berfokus agar mahasiswa mampu mengidentifikasi serta mengakses sensor transducer dan aktuator, mengaplikasikan algoritma pengiriman dan penampung data dengan memanfaatkan metode protokol komunikasi, mengaplikasikan dan memanajemen basis data, mengaplikasikan dan membangun algoritma kecerdasan buatan pada sistem IoT, mengaplikasikan dan mendelivery data dalam bentuk JSON, memanfaatkan teknologi REST API, mengaplikasikan pemrograman website sebagai user interface serta dashboard bagi pengguna IoT, dan yang terakhir, mampu merancang dan membangun sistem IoT secara utuh, khususnya pada proyek Smart City. Bentuk atau metode pembelajaran yang saya pilih membuat mahasiswa menjadi sangat aktif, karena secara partisipatif dalam bentuk studi kasus memiliki bobot penilaian 50%, sedangkan 50% lainnya tersebar ke dalam bentuk penilaian kognitif dengan porsi kehadiran atau keaktifan dalam bentuk persentase 30%, yang mana hal ini termasuk juga dalam kognitif aktif. Lalu tugas dan kuis bernilai masing-masing 10%, sehingga totalnya adalah 100%. Selanjutnya akan saya bahas terkait kegiatan perkuliahan sekaligus sebaran dan teknik penilaiannya. Nilai kuis sebesar 10% akan didapat dari 2 kali penyelenggaraan kuis yang akan dilaksanakan pada pertemuan 1 dan 15. Kuis bersifat individu. Nilai tugas sebesar 10% juga didapatkan dari 2 kali penyelenggaraan perkuliahan pada pertemuan 2 dan 3. Tugas ini memiliki luaran dokumen teknis terkait pengetahuan sensor, transducer, dan aktuator yang memang diperlukan pemahaman mendalam agar proyek IoT yang dibangun bisa dibuat dengan baik. Tugas ini bersifat individu. Nilai kehadiran dan keaktifan sebesar 30% diambil dalam bentuk kelompok. Kelas mahasiswa akan dibagi menjadi 11 kelompok, beranggotakan 3-4 mahasiswa. Nilai kehadiran ini diambil dalam 11 kali pertemuan demonstrasi. Dosen akan demonstrasi terlebih dahulu terkait dengan tema pada pertemuan minggu itu, lalu diikuti oleh 1 kelompok dari mahasiswa secara acak. Harapannya, mahasiswa dapat mencoba dahulu sebelum perkuliahan agar mendapatkan nilai yang maksimal. Tentu, bahan perkuliahan sudah diberikan di pertemuan awal, sehingga mahasiswa bisa mencobanya secara mandiri. Komponen terakhir dan nilai terbesar 50% bersifat individu, terdapat pada studi kasus yang sudah mulai diperkenalkan pada pertemuan pertama. Pertemuan pertama ini memberikan gambaran teknis jenis studi kasus yang nantinya akan diberikan pada pertemuan ke-15 studi kasus yang sesungguhnya akan dibagikan dan harus dicari solusi pemecahannya, lalu dibuatkan dokumen teknisnya dan dikumpulkan pada pertemuan 16. Pada pertemuan 16 digunakan untuk membahas dan berdiskusi sekaligus mengevaluasi studi kasus yang telah dikerjakan oleh mahasiswa. Luaran dari studi kasus ini berupa dokumen teknis, rancangan dan desain sistem IoT untuk permasalahan yang dibagikan sebelumnya. Dokumen teknis ini dapat menjadi bahan untuk proyek praktek IoT. Demikian informasi rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Internet of Things. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran kelas luring, tepatnya pada pertemuan pertama, di mana akan ada ceramah oleh dosen, pengenalan studi kasus, dan penyelenggaraan kuis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, gimana kabarnya? Baik ya. Habis liburan kemarin, kan pertemuan pertama di mata kuliah Internet of Things, teman-teman. Ya, sebelum kita mulai, mungkin kita berdoa dulu, teman-teman. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dimulai. Selesai. Ya,
Seperti biasa, kalian absen dulu ya tokennya. IJKT dengan materinya hari ini masih materi awal teman-teman. Jadi terkait dengan gambaran umum gitu dan kontrak kuliah pasti ya. Lalu nanti juga ada sedikit evaluasi teman-teman di akhir perkuliahan. Ya teman-teman, ini untuk informasi umum ya. Nama mata kuliahnya adalah Internet of Things. Kode mata kuliahnya DKA 6246. Nah, jadi nanti kita rencanakan ada 16 kali pertemuan, di mana 3 pertemuannya itu untuk studi kasus. Ada di pertemuan 1, 15, dan 16. Jadi nanti juga ada ya hari ini ya, ada studi kasus juga. Lalu ada 2 kuis di pertemuan 1 dan 15, jadi nanti juga ada kuis. 2 tugas di pertemuan 2 dan 3, ini untuk pendalaman materi atau pendalaman pengetahuan kalian ya, terkait dengan sensor, transducer, dan aktuator. Dan 11 pertemuan demonstrasi dosen, lalu diikuti dengan presentasi mahasiswa. Itu di pertemuan 4 sampai 14. Jadi nanti saya demokan dulu, lalu kalian ikuti gitu. Dan kalian presentasi nanti ya, bentuk kelompok. Untuk sebarannya sendiri ada di studi kasus, ini paling besar teman-teman 50% dan tipenya individu. Jadi nanti sudah saya kasih gambarannya di pertemuan 1, nanti benar-benar dimunculkan di pertemuan 15-16 ya, studi kasus ya. Jadi seperti UAS gitu, karena dia 50%. Lalu ada keaktifan 30%, itu untuk masuk persentase kelompok. Lalu kuis tugas itu 10% dan tipenya individu. Nah, berikutnya teman-teman kita masuk ke materinya. Jadi nanti ada materi, ada studi kasus, dan ada kuis. Ada 3 agenda teman-teman ya hari ini ya. Oke, kita langsung masuk teman-teman materinya Internet of Things. Apa teman-teman Internet of Things? Kalau kalian lihat dari gambarnya seperti ini, atau mungkin perlu diperjelas, nah seperti ini ya, ini kan sudah lebih jelas nih. Di sini ada things, ada gateway, ada cloud, ada analytic, dan ada user interface. Nah, mungkin ada yang mau berpendapat dari gambaran ini? Kalau tidak ada, saya acak ya. Mungkin Arta dulu, Arta. Kalau dari saya sendiri itu mungkin IoT itu sebuah alat yang bisa dikontrol melalui baik handphone maupun mikrokontrol seperti laptop, seperti laptop maupun handphone itu, Pak. Alat yang bisa dikontrol dari jauh gitu ya berarti ya. Oke, itu berarti separuh teman-teman. Separuh benar, karena kan tidak hanya mengontrol ya, tapi juga ada satu lagi yang menjadi inti dari IoT. Kan tidak hanya mengontrol teman-teman ya, tapi apa? Satu lagi apa kira-kira? Mengontrol dan memantau. Nah, memantau ya teman-teman, jadi ada 2. Bahkan di banyak IoT ya lebih cenderungnya memantau saja. Kalau sampai mengontrol itu ya ada perbedaan pendapat, ada yang mau dikontrol dari jauh gitu, dan ada yang tidak mau, karena kan itu berbahaya ya. Misalkan kita bisa ngontrol gerbang pintu rumah kita dari jauh, kira-kira bahaya nggak? Ya bahaya. Kecuali kalau mediumnya itu aman ya nggak bisa. Tapi kan kita nggak bisa aman karena kan pakai internet ya, dia kan publik tuh, umum, jadi nggak bisa aman, jadi berbahaya. Jadi masih banyak yang mau kalau hanya memantau, tapi kalau sampai mengontrol ya kebanyakan tidak mau ya, atau keberatan karena berbahaya. Nah teman-teman, seperti ini ya definisinya. Paling tidak ini adalah pendapat saya teman-teman ya, adalah sekumpulan perangkat microcontroller yang nantinya disebut things. Things itu artinya berarti kan segala ini ya, segala. Ya artinya juga nggak segalanya juga. Misalkan apakah bolpen ini bisa menjadi things? Ya bisa tidak. Kalau dalam konsepnya IoT, kalau mau jadi things ya harus ditambahkan dengan mikronya tuh. Harus tambahkan mikro di sini. Misalkan dia bisa mengambil data suara misalkan. Agar bisa menjadi things di IoT, ya tentu harus ditambahkan mikrokontrolernya kan. Tidak bisa misalkan cuma bolpen ini jadi things, ya nggak bisa. Dia hanya bolpen saja. Jadi ya walaupun di situ things yang artinya mungkin benda secara umum, batu kah, pohon kah, ya tidak bisa seperti itu. Tetap harus ada mikrokontrolernya yang tersemat sensor dan aktuator yang dapat merekam, memonitor dan menganalisis data ya, serta melakukan aktivitas kendali jauh menggunakan medianya internet. Lalu pendapat ahli, ini kita ambil pendapat ahli teman-teman. Saya ambil 2 ya, dari technical writer. Yang kedua adalah Global Standard Initiative, network of interrelated device that connect and exchange data with other IoT device and the cloud, typically embedded with technology such as sensor and software, and can include mechanical and digital machine and consumer object. Nah, sekarang kalau dilihat di bawah yang pendapat dari institusi, Internet of Things is a global infrastructure for the information society, enabling advanced service by interconnecting physical and virtual things based on existing and evolving interoperable
Information and Communication Technology ya, sama juga. Jadi dia masih karena mungkin ini kan akan dijual untuk umum, jadi ya dia menghindari model-model yang seperti ini ya. Ini kan kita bisa terima dengan mudah. Jadi tujuan kita di sini adalah ini ya, merancang dan membangun smart city. Ini adalah capaian pembelajaran kita, teman-teman. Jadi nanti kan harus sudah bisa merancang dan membangun smart city. Nah, tentu kita awali dengan protokolnya. Di mana protokolnya, teman-teman, utamanya itu untuk network, computer network working group. Ini diatur di IEEE 802. Yang paling kita sering pakai tentu yang WiFi ya. WiFi apa WiFi? WiFi lah. WiFi dan Ethernet. Ethernet berarti kan kabel. Nah, ini ternyata dia, teman-teman, dia menggunakan standar 802.3. Kalau yang WiFi 802.11. Dan ini sudah sukses, teman-teman. Ini sukses besar ya di pasaran. Karena apa? Misalkan kita beli HP, dia ada WiFi-nya. Di sini juga ada WiFi-nya. Beda vendor, teman-teman. Ada Samsung, ada Apple, macam-macam lah ya. Ada Android. Untuk WiFi dari penyedia AP-nya pun juga macam-macam, ada yang dari Cisco, ada yang dari Mikrotik dan seterusnya. Dia bisa nyambung karena protokolnya dia sukses. Jadi protokolnya satu, standarnya satu, dipakai untuk semua vendor. Sama juga Ethernet juga sama, teman-teman. Bluetooth pun sama. Nah, tapi sayangnya tidak diikuti oleh standar di IoT. Standar di IoT itu masih ini, teman-teman, masih tidak interoperable ya. Jadi masih ada masalah di sini. Akhirnya standarnya pun juga jadi macam-macam, itu banyak sekali. Itu tidak terjadi di WiFi. WiFi dulu cuma satu dan langsung sukses. Dan nanti akan muncul, teman-teman, sekarang belum ada, belum banyak, 802.15.6 body area network. Nah, itu masa depan ya. Nanti kita terpasang barang. Seperti itu kira-kira nanti. Ya, teman-teman, berikutnya network communication protocol. Nah, yang umum adalah ini ya, WiFi dan BLE, Bluetooth Low Energy. Ya, jadi kalau masalah IoT, untuk permasalahan IoT ya sebenarnya tidak cocok menggunakan WiFi dan BLE sebenarnya. Jadi kita harus segera migrasi ke sini ya. Special purpose IoT, teman-teman. Jadi terkait dengan communication protocol, ada ZigBee yang paling standar, ada Z-Wave, Thread dan Matter. Jadi sementara ada 4 ini, teman-teman. Nah, ini, teman-teman ya. Jadi kita fokusnya di sini. Pemilihan ini, teman-teman ya, pemilihan dari 4 protokol ini untuk keperluan apa? Keperluannya adalah untuk membuat, ya, merancang dan membuat smart city. Jadi itu, teman-teman, yang harus kita selesaikan hari ini. Sekarang kita masuk ke ini, teman-teman. Ini spektrum ya, spektrum dari EM Wave. Jadi agar kita punya keleluasaan, teman-teman. Kita punya keleluasaan untuk memilih mana di antara 4 ini yang cocok. Karena kan nanti permasalahannya beda-beda. Standar kasus beda-beda. Ada yang kasusnya di pedesaan, ada yang kasusnya di perkotaan, ada yang kasusnya itu di residen yang sangat padat. Nah, itu sudah beda-beda. Oh, saya harusnya pakai ini, saya harusnya pakai ini. Nah, kalau kalian tahu dasarnya lah ya, dasarnya dari pemilihan, terutama untuk frekuensinya, teman-teman. Nah, nanti kan kalian akan punya ilmunya. Oh, bagusnya pakai ini, karena dia akan bisa menembus, misalkan. Dia lebih bisa menembus kalau frekuensinya lebih rendah, frekuensinya lebih tinggi. Karena nanti kan juga 4 ini akan berbeda propertinya. Oke, teman-teman, di sini tentu yang kita pakai yang sebelah kanan ya, radio frekuensi ini ya. Bahkan juga visible light, ini teman-teman, ini visible light ini. Nah, itu dia ada di frekuensi bagian bawah, teman-teman, di frekuensi 10⁻15. Nah, jadi memang dia frekuensinya tinggi sekali, teman-teman. Sinar yang kita lihat ini, visible light ini, dia punya frekuensi tinggi. Sebenarnya dia sama, teman-teman ya, dia adalah AM wave, dia adalah elektromagnetik saja. Dan energi yang sama kita pakai untuk komunikasi sebenarnya. Nah, jadi di bawah ini adalah frekuensinya, yang atas adalah wavelength-nya. Wavelength itu apa? Artinya apa wavelength? Wavelength ini diartikan bahasa Indonesia apa? Nah, panjang gelombang. Dia langsung berkaitan, teman-teman, antara frekuensi dan panjang gelombang menggunakan rumus itu ya. Wavelength sama dengan speed dibagi frekuensi. Tentu speednya adalah speed EM. Dari EM dia adalah sebuah gelombang, teman-teman, gelombang EM yang kecepatannya adalah kecepatan cahaya ya. C ya. 10 kali 3 kali 10⁻8 meter per second. Jadi cepat sekali memang. 3 dikali 10⁻8 itu kecepatannya, teman-teman, frekuensinya ada di sini. Frekuensinya kita pilih. Nanti akan muncul wavelength-nya. Akan muncul panjang gelombangnya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba hitung untuk apa ya? Untuk WiFi dulu ya. Teman-teman, WiFi itu ada di 2, berapa?
4 ya, 2,4 giga teman-teman, gigahertz. Ini adalah frekuensinya teman-teman. Ini F-nya. Kalau kecepatannya ya ini. Nah, kita sekarang punya panjang gelombangnya atau lambdanya teman-teman, atau wavelength-nya sama dengan speed dibagi frekuensi. Speed-nya ini teman-teman tidak berubah ya. 3 kali 10 pangkat 8 dibagi frekuensinya 2,4 kali 10 pangkat 9. Nah, jadi kalau gelombang wifi yang 2,4 giga, karena ada yang 5 giga sekarang ya, dia lambdanya atau panjang gelombangnya adalah 10 cm. Sebenarnya berarti kan kelihatan teman-teman ya, gelombangnya kan, dia kan gelombangnya gini. Nah, sekitar sini berarti. Lalu gunanya apa Pak? Kita punya apa? Kita tahu panjang gelombang, gunanya apa Pak? Nah, ini teman-teman langsung ya ke antena size teman-teman. Antena size itu adalah setengah dari panjang gelombang. Misalkan panjang gelombangnya 10, ya berarti minimal panjang antenanya, antena size-nya setengahnya ini teman-teman, 5 cm. Sentimeter. Nah, jadi kalau kalian membuat perangkat wifi dengan pilihan yang 2,4 giga, ya kalian siapkan antenanya dari 5 cm minimal teman-teman. Kalau lebih besar lebih bagus. Minimal 5 cm biar dia tidak hilang datanya. Jadi kan biar bisa ditangkap gitu. Nah, ini teman-teman sudah kelihatan di sini ada wifi untuk yang 5 GHz dan yang 2,4. 2,4 berarti dia lebih rendah teman-teman frekuensinya. Cocok untuk bisa nembus-nembus ya teman. Jadi kalau kalian punya ruangan gitu yang memang khusus untuk misalkan apa? Untuk YouTube gitu ya, untuk YouTube, untuk butuh kecepatan tinggi ya cocok kalau pakai 5 GB. Tapi 5 GB pasti nggak akan nembus ruang sebelahnya karena udah ketutup tembok dan dia nggak punya penetrasi yang cukup. Nah teman-teman, jadi kalian harus sudah bisa menentukan mau pakai frekuensi tinggi atau rendah. Kaitannya dengan tadi ya, ada coverage, penetrasi, speed dan data speed dan juga antenna size. Itu kalian harus bisa memilih mau yang mana. Oke teman-teman, berikutnya ini arsitektur IoT. Tentu dia adalah turunan dari ini ya, oscillator yang 7 itu. Jadi kan kalau bisa dijelaskan secara mudah teman-teman. Kalau wifi itu ya di sini dua ini. Standar-standar yang paling bawah itu ya di bawah ini. Fisikal ya. Fisikal itu berarti kan kaitannya dengan bagaimana data dikirimkan. Bisa lewat apa? Bisa lewat kabel, bisa lewat udara. Ya. Jadi protokolnya ada di dua bawah itu adalah wifi, bluetooth. Nah, sama teman-teman nanti juga low rate wireless LAN untuk IoT ya. Protokol IoT juga sini. Ada di dua sini. Setelah kalian tahu properti dari frekuensi atau gelombang EM yang harus dipilih, sekarang kita masuk ke standarnya. Dan standar yang ada di IoT adalah 802.15.4, teman-teman. Itu khusus untuk IoT yang low rate ya, low rate wireless LAN. Di mana 802.15.4 itu hanya mengatur di fisik dan MAC saja. Sama sebenarnya dengan WiFi ya. WiFi juga dua, hanya di fisik dan datanya. Hampir mirip teman-teman, kecuali ya poin nomor 4 terdapat power management. Standarnya 802.15.4 itu bisa mengakomodasi 3 ini. Ding ya. Sebenarnya ini malah menjadi titik lemahnya teman-teman, karena dia nggak standar akhirnya. Karena ada yang buatnya di 800, ada yang buatnya di 900, ada yang buatnya di 2,4. Jadi akhirnya malah nggak standar. Akhirnya nanti di ini ya ada muncul standar baru, dia tertutup teman-teman, malah lebih bagus. Yang pertama teman-teman Zigbee, kita bahas dulu Zigbee. Nah tadi sudah dibahas ya, untuk yang 802.15.4 dia hanya di 2 layer awal aja. Sisanya ditangani oleh Zigbee-nya. Jadi Zigbee itu sebuah standar umum juga teman-teman. Protokol komunikasi IoT tertua dan terstandar. Jadi kalau biasanya kalau pemerintah gitu, ya dia pakainya Zigbee biasanya. Ini kompetitornya. Ini Z-Wave adalah standar yang sangat sekarang ini ya, sangat interoperabilitas. Jadi walaupun berbeda vendor, misalkan Samsung buat sesuatu, Apple membuat sesuatu, yang lain membuat sesuatu, tapi sudah ada logo Z-Wave-nya, dia sudah langsung connect. Bagus sekali. Jadi nanti satu adalah grupnya Zigbee, satu adalah grupnya Z-Wave. Nah, berikutnya teman-teman, berikutnya adalah studi kasus. Seperti yang sudah disampaikan tadi, studi kasus di pertemuan pertama ini belum mengambil nilai ya teman-teman. Hanya pengenalan lah ya, pengenalan seperti apa sih nanti studi kasus yang ada di pertemuan 15 dan akan dinilai di pertemuan 16 yang akan menjadi nilai kalian terbesar ya 50% ya. Jadi seperti ujian ya sebenarnya. Setiap mahasiswa akan diberi satu kasus yang berbeda teman-teman. Kasusnya masing-masing gitu. Dan hasilnya adalah nanti dokumen teknis teman-teman, bagaimana saya akan merancang untuk permasalahan ini. Nah, tapi karena ini adalah mata kuliah teori, tentu tidak perlu sampai dibuat alatnya. Nanti bisa digabungkan dengan mata kuliah praktek ya. Contohnya seperti ini teman. Nah, tentu kita harus sambil membayangkan gitu ya, kita tinggal atau kita menghadiri kota itu, datang ke kota itu, sebuah kota historis pada salah satu negara di Eropa Timur teman-teman.
Jakarta Timur berarti bagian Ukraina itu ya, tengah-tengah Ukraina. Menginginkan teman-teman, menginginkan transformasi besar-besaran. Nah, ini ada kata kunci sih ya, besar-besaran. Dari sistem manual menuju IoT. Jadi sebelumnya belum ada sistem yang berjalan. Sekarang dia mau migrasi ke sistem IoT. Untuk apa? Untuk keperluan monitoring kota. Untuk listriknya, sampah, air, transportasi, dan logistik. Logistik berarti keperluan makanan ya, logistik ya. Kehidupan masyarakat kota ini bersahaja walaupun berada di benua Eropa. Oleh karena itu, kesenjangan sosial tidak ditemukan di kota ini dan lingkungan cenderung aman. Kondisi di kota tersebut 70% lebihnya itu tercover teknologi 5G dengan frekuensi di 3,4 sampai 3,8. Nah, ini kita punya tambahan data teman-teman. WiFi juga masih kepakai ya, WiFi di mana-mana juga masih kepakai, itu 2,4 giga. Lalu ada 5G ada di 3,8 3,4 sampai 3,8, 3,4 sampai 3,8 giga. Lalu untuk 3G sampai 4.5 ya, 3 sampai 4,5 G teman-teman. Kalau kita masih 4,5 ya, kebanyakan ya, masih LTE lah. Itu ada di 1,8 sampai 2,6. Nah, kalau 3G, 4G itu di sana di Eropa. Ini kalau ini data sesungguhnya teman-teman. Nah, tentunya ini akan menjadi dasar kita juga untuk menentukan kita mau main di mana nih IoT kita, gitu kan? Terus nomor 3, seperti umumnya landscape perkotaan di Eropa, di mana masih banyak ruang terbuka hijau atau green space ya. Mereka orang-orang yang suka green teman-teman ya. Mereka tuh sangat concern dengan green dan pembatasan atas gedung-gedung pencakar langit. Jadi dia nggak punya gedung tinggi juga. Memang dijaga seperti itu. Memang dia pengennya seperti itu teman-teman. Namun sangat padat bangunan tua seperti public building dan juga resident. Jadi tipenya tidak meninggi seperti apartemen, tapi dia memang memadat gitu ya, banyak. Tapi nggak tinggi-tinggi, dia rendah-rendah semua. Kalian diminta untuk merancang sistem IoT di kota tersebut. Spesifikasi teknologi seperti apa yang akan kalian pilih. Ini teman-teman, gambarnya seperti ini ya. Jadi public building ada di tengah gitu, besar, satu aja tapi. Yang lainnya ya padat sekali dan tidak ada bangunan tingginya. Ini ya landscape di East Europe. Nah, kalian diminta untuk menentukan. Nah, silakan dikerjakan, didiskusikan juga, silakan. Kalau untuk kelompok 2, yang mana? Yang pokoknya yang paling yang 3G Pak. Yang 3G, ini ya, dia. Iya. 1,8 sampai 2,6. Iya. Oke. Berarti yang mirip dengan ini 2,4 ya? Oke, enggak apa. Terus 800 Pak. Ya 800. 800. Iya Pak. Oke. Juga. Makanya Z-Wave. Samulis. Ya tentu kita ini contoh ya. Kita harus lihat kondisinya kan. Kalau kita paksa ya nanti mereka kan, wah Pak kan nggak kayak gitu Pak. Mas, keadaan kita tuh nggak punya banyak uang loh. Iya. Ya kalau di sesungguhnya memang ini banyak percakapannya sih teman ya. Misalkan kalian diminta untuk membuatkan IoT di atau apapun ya, misalkan sistem apapun kan ini banyak ngobrolnya sih ya. Oke, kelompok 1 berbeda atau sama? Bluetooth ya. Atau pakai Bluetooth mungkin? Pakai Sama. ikut-ikutan. Dia tadi. Ya. Pakai Z-Wave Pak, karena Ya. memiliki frekuensi yang rendah di rentang 800 sampai 900 MHz, sehingga jangkauannya luas dan dapat lebih mudah menembus dinding. Oleh karena itu cocok dengan kondisi di kota tersebut. Oke, ya. Ya tentu teman-teman kalau nanti kalian benar-benar dimintain tolong ke suatu instansi atau daerah gitu ya. Kita harus melihat mereka tuh kebutuhan seperti apa, keadaannya seperti apa, terutama keuangannya ya, keuangannya gimana gitu. Jawaban yang tepat adalah tadi ya Z-Wave, karena terutama memang nih keuangannya memang terbatas, jadi sebisa mungkin coveragenya yang luas, jadi tidak perlu banyak repeaternya teman-teman. Jadi bisa untuk memantau satu kota. Seperti ya. Nah teman-teman, untuk bagian akhir dari perkuliahan kita hari ini, teman pertama ini ada kuis teman-teman. Nah silahkan bisa masuk ke Wayground ya, wayground.com. Nah ini berarti juga salah satu bentuk evaluasi kalian ya. Nanti akan saya ambil datanya dan masuk menjadi nilai teman-teman ya. Nah untuk kode joinnya nih teman-teman, 338 435.
Semakin tinggi frekuensinya, semakin mudah sinyal berpropagasi. Semakin tinggi frekuensinya. Dih, kok? Oh iya. Aduh. Kok gitu sih? Let's go. Tiga besar loh. Tiga besar. Tiga besar ya? Tiga besar loh. Dih, Sudah semua ya? Oh, dari Ryan. nomor satu maju. Jelasin. Saya ini depan. Ya. Pan, Deris, Pangeran. Sama ngikutin. Coba apaan lu? Gua tim gua. Gak mungkin lah. Ryan lama banget nih Ryan nih. Pilih. Aduh, kamar gue coy. Nah, ini tadi. Siapa Mana nih Ryan? Kayaknya kecil sekali. Sleep ya. Sudah ya. Iya gua bukan. Pangeran, Deris, Jack. Mana nih? Dikuasai sama GK gimana? Ini Watus gimana nih Watus? Dipertanyakan Watus. Jangan dibahas. Oke teman-teman, seperti itu untuk pertemuan hari ini. Kita tutup ya teman-teman dengan membaca doa syukur bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan untuk materi yang selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Demikian deskripsi serta cuplikan proses pembelajaran mata kuliah Internet of Things yang saya ampu. Semoga dapat menjadi gambaran bagaimana kinerja saya dalam melakukan proses pengajaran. Saya ucapkan terima kasih kepada tim penilai dan semua pihak yang sudah turut serta membantu atas terlaksananya kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.